Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan rahmat karunia, umur panjang yang sampai detik hari ini tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah tiada putus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita semua yang masih tetap konsisten istiqomah berpegang teguh kepada dinul Islam yang sama-sama kita cintai ini hingga akhir zaman nanti, akhir hayat kita, sehingga di saat kita menghembuskan napas terakhir kita akan tergolong orang-orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, dalam agama kita mengenal dengan dua kalimat yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa hablum minallah adalah hubungan langsung dengan Allah melalui sholat. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Maka hablum minan nas ini hanya bisa diperkuat ya melalui ibadah puasa. Sehingga hakikat daripada ibadah puasa adalah hablum minan nas. Kenapa saya katakan bahwa hakikat daripada ibadah puasa adalah hablum minan nas? Karena tidak sempurna puasa seseorang apabila tidak mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih diri dan pembersih hartanya. Tidak sempurna salat seseorang apabila tidak saling memaafkan satu sama lain. Tidak saling memaafkan dengan suami, suami tidak saling memaafkan dengan istri, ya. Tidak saling memaafkan dengan sahabat, tidak saling memaafkan dengan karib kerabat, tetangga. Maka akan belum diterima puasa kita sebelum kita saling memaafkan. Sehingganya di dalam setiap kita menyongsong pelaksanaan bulan puasa, kita dianjurkan untuk melakukan halal bil halal. Untuk kenapa? Untuk kita supaya sudah saling memaafkan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga inilah yang saya katakan bahwa hakikat daripada ibadah puasa adalah mempererat hubungan silaturahmi. Hakikat puasa adalah mengajarkan kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Sehingga begitu masuknya kita pada likur pertama bulan Ramadan, ya, kita akan tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah tidak akan pernah bisa diberikan kepada mereka yang saling memusuhi. Rahmat Allah hanya akan diberikan kepada mereka yang selalu menyambung silaturahmi. Maka dengan puasa insya Allah, dengan puasa yang tengah kita laksanakan pada saat ini, akan selalu mengajarkan kita untuk selalu saling memaafkan satu dengan yang lain. Akan selalu menyambung silaturahmi dengan siapapun.
dan kita mampu berteman dengan siapapun tanpa memilah dan memilih melihat status sosialnya. Itulah hakikat daripada ibadah puasa. Kemudian setelah kita mencapai rahmat Allah, kita akan masuk pada likur yang kedua, yakni ampunan Allah. Kita tidak akan mampu mencapai ampunan Allah, ya. Hanya mereka yang mencapai rahmat Allah yang akan mampu meningkat masuk pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan mencapai likur yang ketiga, likur yang terakhir dari bulan puasa ini, yakni pembebasan daripada api neraka. Dan hanya mereka yang mencapai tiga likur ini, rahmat, ampunan Allah, pembebasan daripada api neraka, sehingga akhirnya mereka akan mendapatkan gelar yang sangat istimewa, sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, akan mencapai takwa yang sejati. Takwa yang sejati adalah yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia, sehingga dia akan terpanggil, dia akan mendapatkan gelar yang sesungguhnya, yakni di akhir Ramadan, di saat kita di akhir Ramadan akan mencapai gelar yang suci, akan kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa noda dan dosa dalam hidupnya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mencapai gelar takwa, gelar kesucian, sehingga kita tergolong orang-orang yang kembali suci tanpa noda dan dosa setelah pelaksanaan Ramadan ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Hilangkan rasa dendam dalam hati ini, hilangkan iri dan dengki. Mari kita saling memaafkan. Tidak ada yang tidak pernah bersalah dalam hidup ini. Untuk itu yang bersalah, marilah kita yang bersalah, marilah kita membukakan hati kita untuk meminta maaf. Marilah kita saling terbuka untuk saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga ketika berkumandang takbir, tahmid dan tahlil Idul Fitri nanti, kita sudah mencapai kesucian. Kita akan kembali kepada noda, akan kembali kepada kesucian, sehingga tanpa noda dan dosa, sehingga kita akan mendapatkan gelar yang sesungguhnya, gelar yang kita dapatkan setiap saat, setiap detik, yakni la'allakum tattaqun, akan mencapai takwa yang sejati. Mudah-mudahan kita akan tergolong orang-orang yang mendapat gelar itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.